Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Badriah, saya dari kelas PAIJ semester 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi agama, yang kedua tentang pengertian tasawuf, yang ketiga hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ilmu psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu kajian yang mempelajari tingkah laku yang tertutup maupun terbuka pada manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor pada manusia, yakni meliputi berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi seperti berkeyakinan, berpikir, dan berperasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan agama berasal dari kata religi, yaitu kewajiban. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa psikologi agama merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari dan meneliti bagaimana pengaruh perilaku tingkah laku seseorang terhadap suatu keyakinan agama yang diyakininya. Psikologi agama merupakan cabang ilmu dan disiplin ilmu, yaitu psikologi merupakan ilmu terapan dengan kajian yang memberikan banyak sumbangan pemecahan persoalan dalam kehidupan manusia, yakni memiliki pengaruh dan kaitan terhadap agama yang dianut oleh manusia itu sendiri. Aspek kajian dari psikologi agama adalah tingkah laku manusia yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan setiap fase-fase individu yang berbeda-beda dari fase satu ke fase yang lainnya. Akan tetapi sangat berkaitan. Misalnya fase perkembangan keagamaan pada anak-anak. Remaja tentunya memiliki pengaruh kepada fase perkembangan masa dewasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap beragama seseorang. Selanjutnya, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohania agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha pembersihan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian, dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai ridhonya. Tasawuf sendiri adalah upaya untuk membebaskan diri dari sifat-sifat kemanusiaan dan meraih sifat-sifat malaikat dan akhlak ilahi, serta menjalin hidup pada poros
marifatullah dan mahabatullah, sembari menikmati kenikmatan spiritual. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Psikologi agama mempelajari tingkah laku manusia dan pengaruhnya terhadap keyakinan yang dianutnya. Dalam hubungan ini, ternyata agama mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mempengaruhi jiwa seseorang. Oleh karenanya, metode yang dilakukan dalam penelitian ilmu jiwa agama tidak berbeda dengan metode ilmiah yang dipakai oleh cabang-cabang ilmu jiwa agama. Ketika seseorang dalam berperilaku keberagamannya baik dan sesuai dengan ketentuan ilahiyah, maka ada kemungkinan dalam tingkat spiritual keagamaannya tinggi. Inilah hasil dari implementasi dan aplikasi ke tasawufnya. Dalam hal ini, kejiwaan seseorang berperan besar dalam kehidupan spiritual dan tingkah laku dalam pergaulannya. Berarti antara kesufian dan psikologi agama sangat berkaitan. Dan bukan hal yang tidak mungkin, para sufi adalah pakar ilmu jiwa sekaligus dokter jiwa. Hubungan ini tentunya adalah sentuhan-sentuhan rohania keislaman. Para sufi menekankan inti kehidupan. Para sufi menekankan unsur kejiwaan dalam konsepsi tentang manusia yang mengarah dalam inti kehidupannya pada unsur spiritual dan kejiwaannya. Dalam pandangan sufi juga disebutkan bahwa akhlak dan sifat seseorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Jika yang berkuasa dalam tubuhnya adalah nafsu-nafsu hewani atau syahwat, maka yang akan tampil dalam perilakunya adalah perilaku hewani atau sifat-sifat yang jelek dari pengaruh syahwatnya. Sebaliknya, jika yang berkuasa adalah nafsu insani, maka yang akan tampil dalam perilakunya adalah perilaku islami, perilaku insani. Memang harus diakui, jika manusia terkadang sakit dalam hal ini, seseorang tidak akan sehat jiwanya secara sempurna kalau tidak melakukan perjalanan menuju Allah dengan benar. Jiwa manusia juga membutuhkan perilaku atau moral yang luhur, sebab kebahagiaan tidak akan dapat diraih tanpa akhlak yang luhur. Juga tidak dapat memilikinya tanpa melakukan perjalanan menuju Allah. Dalam kaitan ini seperti sangat diperlukan latihan-latihan kejiwaan dalam bentuk syadhoh dan mujahadah menuju spiritual maksimal. Ilmu tasawuf menghindarkan manusia dari berbagai penyakit kejiwaan dan berusaha terus-menerus melakukan kontak rohani dengan Tuhan sehingga memperoleh ketentraman batin dan ketentraman jiwa dari segala pengaruh penyakit jiwa. Dengan demikian, antara ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa agama memiliki hubungan yang erat, karena salah satu tujuan praktis dari ilmu jiwa, sebagaimana halnya ilmu tasawuf, adalah agar manusia memiliki ketenangan hati, ketentraman jiwa, serta terhindar dari penyakit dengki, sombong, serakah, dan lain sebagainya. Perbedaan keduanya yaitu bahwa ilmu tasawuf telah memfokuskan pada kebersihan jiwa melalui pendekatan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan berbagai ibadah seperti berpuasa, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu jiwa lebih banyak menggunakan teori-teori dengan berbagai solusi di luar konteks ibadah yang dikenal dengan kata ilmu tasawuf. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.